Saudara-saudara sekalian, kali ini saya ingin memberikan suatu renungan berjudul Menikmati Masa Mudamu. Nikmatilah masa mudamu. Ketika kau masih muda, kau harus berusaha menikmati semuanya. Kita akan membaca dalam Pengkhotbah 11 ayat 9. Pengkhotbah 11 ayat 9, demikian firman Tuhan. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu. Turuti keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Pengkhotbah 11 ayat 9. Jadi seorang pemuda harus menikmati semuanya, tapi juga harus perhatian apa yang dilarang dan tidak dilarang oleh Tuhan. Semuanya karena akan dihadapkan kepada pengadilan, ya. Pada masa muda adalah masa yang amat menyenangkan, ya. Masa muda itu sangat menyenangkan sekali. Masa penuh canda tawa, riang, gembira selalu. Masa untuk berpetualang, menjelajah dunia dengan segala keindahannya. Ya, kita juga bisa menjelajah dunia. Ketika kita sudah tua nggak bisa, karena kita sudah rasa capek, ya. Ketika muda masih bisa. Penuh impian dan pengharapan untuk meraih masa depan gemilang, tubuh sehat, kekar, penuh kekuatan, sebab demikian firman Tuhan, Amsal 20 ayat 29 bagian A. Amsal 20 ayat 29 bagian A. Sebab hiasan orang muda adalah kekuatannya. Nah, hiasan orang muda itu adalah kekuatannya. Ketika masih muda dia kuat sekali, bisa berbuat apa saja. Bersemangat untuk meraih cita-cita. Wajah ganteng, ya, ketika masih muda kan ganteng wajahnya, atau cantik, segar, berseri. Itulah gambaran orang muda, ya saudara-saudara sekalian. Dan kita akan membaca dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4, demikian firman Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Anak panah di tangan pahlawan itu gimana? Dia pasti kalau dia ini mengajar sesuatu, kena langsung kalau kayak panah itu. Apalagi orang pahlawan pasti jago, ya. Karena dia punya energi yang kuat, mereka dapat meraih atau mencapai sasaran apa saja yang diinginkan, asalkan di bawah bimbingan yang benar. Itu saja, harus di bawah bimbingan yang benar. Ibarat anak panah di tangan pahlawan, yaitu di tangan ahli memanah. Ya, ahli memanah tentu saja tidak akan gagal. Jika tidak dibimbing dengan benar, mereka pasti akan sia-sia, sebab tidak akan mencapai sasaran, tidak akan tepat sasaran. Ya, dan inilah persepsi keliru. Ya, sayangnya persepsi para remaja dan pemuda tentang menikmati masa muda umumnya adalah menikmati segala kesenangan yang ditawarkan oleh dunia. Itu persepsi yang keliru. Ya, menikmati segala kesenangan yang ditawarkan dunia, bertindak bebas tanpa larangan, ya bisa berbuat apa saja tanpa larangan. Nggak ada yang seperti itu. Berfoya-foya, hidup di dunia gemerlap atau dugem, ya, seks bebas, mabuk-mabukan, seperti yang mereka saksikan di beberapa kalangan artis terkenal. Mereka juga bisa menyaksikan bagaimana senangnya orang dunia
Kehidupan seperti inilah yang mereka anggap sebagai kehidupan menikmati masa muda, karena banyak anak muda terjerat oleh gaya hidup itu. Ya, mumpung masih muda, kalau sudah tua kan tidak bisa lagi. Ya, kata mereka begitu. Ya, kalau sudah tua kami akan berhenti. Kalau dia masih berumur tua, kalau masih muda, tiba-tiba dipanggil Tuhan, apa yang harus dilakukan? Banyak sekali godaan yang menghancurkan. Anak muda dengan persepsi ini akan terjerat godaan yang berujung pada kehancuran. Godaan yang berujung pada kehancuran. Mengapa? Sebab anak-anak ini akan menganggap sekolah sebagai hambatan. Anak-anak seperti akan menganggap sekolah itu gak enak, hambatan, menghambat kebebasan. Saya ingin kemana harus duduk di kursi ini, menghabiskan waktu. Akibatnya mereka tidak menganggap penting sekolah itu, tidak penting. Sebaliknya, maka mereka merasa kesal karena di sekolah harus belajar, banyak PR, dan ada ujian lagi. Wah, pusing kepala. Banyak sekali anak yang bandel menjadi malas sekolah, tidak mau mengerjakan PR, sering bolos, dan nilainya merosot. Ya karena dia merasa kurang seru kalau nggak melawan guru gitu ya, seperti itu. Akibatnya orang tuanya marah, tidak naik kelas, atau dikeluarkan dari sekolah, lantas menjadi pengangguran dan masa depan mereka tidak jelas. Ya karena mereka malas, tidak bisa bekerja apa-apa. Sekolah tidak selesai, mereka hanya ingin senang-senang. Mereka juga akhirnya malas beribadah, terutama ibadah pemuda. Sebab malam minggu mereka lebih suka hura-hura bersama teman-temannya. Pulang pagi, tidur sampai siang, sehingga tidak bisa ibadah minggu. Akibatnya hidup rohani mereka makin merosot. Mereka jadi jauh dari Tuhan. Demikianlah. Saudara-saudara sekalian, ada akibatnya dari hidup gemerlap. Banyak pemuda ikut dengan dunia gemerlap. Mereka mengira kehidupan dugem itu menyenangkan. Joget-joget sepanjang hari, minum minuman keras, enak sekali ya. Tapi justru sebaliknya, kehidupan dugem membawa bencana. Sebab itu menimbulkan bahaya. Dugem itu. Ruangan dugem itu dipenuhi asap rokok yang kalau masuk paru-paru menjadi bencana, menjadi penyakit bagi kita. Bau alkohol, parfum yang menyengat, karena banyak wanita-wanita pakai parfum, tapi karena parfumnya gitu banyak jadi menyengat sekali. Kurangnya oksigen, karena banyak orang tapi oksigennya kurang, akan merusak kesehatan, terutama paru-paru kita. Jika sering minum alkohol, itu dapat merusak juga. Apa yang bisa dirusak? Ya hati kita bisa dirusak, kerusakan hati. Hati beneran, bukan hati yang perasaan, kerusakan hati. Tidak sedikit yang terkena kanker hati, menimbulkan penyakit lambung, asam muncul karena tidak makan, banyak minumnya bukan banyak minum air, tapi banyak minum alkohol. Belum lagi suara musik yang keras, dangdung gitu ya, dugem, dangdung, dapat merusak gendang telinga. Ya, telinga kita bisa rusak karena kalau kita sering mendengar suara yang keras sekali, itu lama-lama rusak telinga kita. Dan pulangnya pun larut malam dalam keadaan mabuk biasanya, sambil menyetir kendaraan. Apa akibatnya? Bisa terjadi kecelakaan.
Atau jika dia menjadi pemakai atau terlibat perdagangan narkoba, wah lebih sulit lagi itu. Tiba-tiba bisa tertangkap pada saat razia narkoba, di penjara, dan hukumannya cukup berat itu. Penggunaan narkoba banyak menimbulkan kematian. Seks bebas bisa menularkan penyakit. Ya, seks bebas bisa menularkan penyakit HIV, penyakit kelamin lainnya. Terkadang juga menimbulkan perkelahian karena rebutan wanita dan pembunuhan. Ya, dalam angan-angan dugem itu menyenangkan sekali, tapi kenyataannya justru menghancurkan. Jangan tertipu bujukan iblis dan dunia ini. Kemudian mereka yang sering dugem akan terlihat lusuh, pakaiannya, mukanya, wajahnya capek dia, pucat, sakit-sakitan, cepat keriput sekali, tidak bersemangat, dan tentu saja tidak memiliki masa depan yang cerah. Tidak akan memiliki masa depan yang cerah, sebab mereka menghabiskan masa muda mereka dalam dunia kegelapan. Itu dunia kegelapan yang berujung pada kebinasaan. Kan dugem itu juga mati lampu, sering lampunya temaram, sehingga enak untuk dugem, ya. Tapi berujung pada kebinasaan. Hidup seperti ini kan yang disebut menikmati masa muda. Apakah seperti ini? Tidak, saudara-saudara. Sebagai pemuda-pemudi Kristen, jangan tergiur dengan segala kehidupan seperti itu. Nikmati masa muda penuh kebahagiaan sejati, hidup bersih dari kenajisan dan menjadi berkat bagi orang lain. Amsal 22 ayat 15 berikan firman Tuhan, kebodohan melekat pada hati orang muda. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Dididik, kalau anaknya seperti itu harus dididik lagi. Seringkali orang bisa membuat orang muda terjerumus dalam kehidupan seperti itu adalah karena kegalauan, galau dia pikirannya, merasa kecewa dengan keadaan dunia, keinginan yang tidak tercapai, putus dengan pacar, atau ingin terlepas dari berbagai masalah kehidupan. Namun jika dia memilih masuk ke dalam dunia ini, bukan terlepas, justru makin terjerat dalam kehidupan masalah yang lebih berat lagi. Ya, perhatikan kalau kita ingin terlepas dari semuanya, kita masuk ke dalam dunia ini, bukannya terbebas, kita akan makin terjerat dengan segala hal-hal dosa itu. Karena itu jika menghadapi kegalauan, bukan kita ke sana, tapi buanglah, datanglah kepada Tuhan yang akan menghibur, memberi kekuatan, kedamaian, dan jalan keluar yang terbaik. Serahkan hidupmu padanya, isilah masa mudamu dengan sukacita yang berasal dari Tuhan, bukan dari dunia ini, bukan dari kesenangan duniawi, tapi dari Tuhan, semata-mata dari Tuhan. Satu hal yang penting adalah mempersiapkan masa mudamu dengan baik sesuai ajaran Tuhan. Amsal 22 ayat 6 demikian firman Tuhan, didiklah orang muda menurut jalan yang baik yang patut baginya. Didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ya, ketika anak muda yang dididik untuk berjalan menurut jalan yang patut baginya, ketika masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari itu. Belajar di sekolah atau perguruan tinggi bukanlah beban. Ya, sekali lagi, belajar di sekolah atau perguruan tinggi bukanlah beban, tapi kebutuhan kita untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, prestasi, dan mempersiapkan masa depan yang amat berharga. Kita harus bersiap untuk itu semua. Bergaul dengan pemuda yang berprestasi
akan memotivasi untuk meningkatkan kemampuan diri. Isi waktu luang dengan menikmati keindahan alam. Misalnya kita pergi ke gunung, ke laut, ke pantai-pantai ya, indah. Itu suatu waktu luang yang kita gunakan untuk sesuatu yang positif. Bersama teman-teman, menikmati sama-sama dan bersukacita di sana. Lakukan retreat dan pelayanan berbagi kasih. Jadi kita berbagi kasih pada sesama pemuda-pemudi gereja atau pada orang lain. Kita berbagi kasih, maka kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Itulah cara menikmati masa muda yang penuh kebahagiaan sempurna. Itulah masa muda. Dengan demikian hidup jasmani dan rohanimu akan selalu sehat, penuh sukacita, dan masa depan pun cemerlang. Engkau akan dijauhkan dari kegalauan, bahaya narkoba, rokok, seks bebas, kejahatan, pemerasan oknum yang kejam yang bisa memeras engkau, atau dari judi online, ya segala hal itu seperti itu. Jangan terjerumus dalam dosa. Bagaimana kehidupan masa mudamu ini? Jagalah dirimu agar tidak terjerumus dalam jurang kebinasaan. Jika sudah terlanjur, Tuhan sudah terlanjur dia. Mohonlah pertolongan Tuhan agar dapat keluar dari jeratan iblis ini. Maka Tuhan akan menolongmu dan mengampuni selama engkau masih bernapas. Kalau sudah tidak bernapas, udah nggak ada harapan lagi. Demikianlah Tuhan memberkati renungan kali ini, semoga menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Salam sejahtera untuk semuanya.